Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin inilah zamannya, inilah saatnya pembuktian dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Sayati ala ummati sanawatul khadda'an." Sebentar lagi akan terjadi kepada umatku tahun-tahun rekayasa, tahun-tahun penipuan. Cirinya ada 5. Yang pertama, yusaddaku fihal kadhib. Orang-orang pembohong akan dianggap benar. Yang kedua, wa yukadzabu fihas shadiq. Dan orang-orang yang benar akan dianggap bohong dan dibohongkan. Yang ketiga, wayu tamanu fihal khoin. Orang-orang pengkhianat agama, pengkhianat bangsa itu akan dianggap pahlawan, dipercaya. Dan yang keempat, wayu khawanu fihal amin. Orang-orang terpercaya dianggap pengkhianat. Dan yang kelimanya, wayantiku fihar ruwaibidoh. Akan berbicara orang-orang ruwaibidoh. Para sahabat bertanya, "Wama hiya ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidoh? Rasul menjawab, "Rajulun tapi yantiku fi amril amah." Seorang lelaki yang bodoh tapi pengurusi masalah-masalah umum, masalah-masalah umum. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Spesial adzan untuk mengundang orang sholat itu disunahkan untuk sekuat-kuatnya suara, sejauh-jauhnya jangkauan, karena semua yang akan mendengar ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Itu kalau spesial adzan. Kalau adzan jangan diganggu masalah adzan, dan adzan tidak banyak, tidak lama temponya. Adzan disyariatkan secara menurut agama adalah, kalau memang yang dimaksud negara adalah membatasi suara adzan, mungkin itu harus diralat. Mungkin yang lainnya selain daripada adzan. Kalau adzan harus dikumandangkan. Adzan yang dikumandangkan ini ada fikihnya lagi ya. Adzan awal waktu. Kalau ada yang terlambat itu jangan, itu ganggu orang, bikin orang pusing. Oh, salat asar, adzan asar jam 5. Orang pada bingung, ini sudah maghrib atau masih asar? Adzan awal waktu. Dikumandangkan ya Allah, karena apa? Adzan itu akan ditunggu oleh orang, ada yang ingin melakukan sholat lalu mau pergi atau apa. Adzan yang ikutin perintah itu, camat, saya copot camat. Kalau ada kecil ini harus kita kecalin, kecil kita copot, nggak boleh. Kalau camat ini kan harus kita itu perintah pusat, tidak ada. Camat di masjid camat tambah lagi pengeras suara. Kalau ada camat yang takut keluar, jangan jadi camat. Gitu. Tidak semua aturan pemerintah harus diikuti ya? Oh, enggak semua aturan harus diikuti. Aturan kalau kita ikuti, ini terbentur dengan aturan Allah. Hentikan aturan manusia. Aturan manusia ini berjalan selama manusia itu berkuasa. Kalau manusia nanti enggak berkuasa lagi, boleh aja enggak aturan itu jadi pengkhianat bagi bangsa. Dari Banda Aceh. Orang yang nyamain suara azan sama suara anjing, mungkin waktu lahir dia nggak diajanin, tapi digonggongin. Mokok.